Mantan pejabat Israel melontarkan peringatan keras. Peringatan itu adalah Israel akan kalah dalam 24 jam pertama jika benar berperang melawan Hizbullah. Mengutip Tribun News pada 13 Juni melansir Newsweek, kabar itu disampaikan mantan pejabat Israel Eran Etzion beberapa waktu lalu. Dilaporkan bahwa jika gencatan senjata di Gaza tidak segera tercapai, Israel harus bersiap menghadapi musuh yang lebih kuat di seberang perbatasan di Lebanon. Konflik bisa lebih luas, besar, dan berbahaya, bahkan jika sudah melibatkan beberapa negara termasuk Irak dan Iran. Itu disebut bisa membawa kehancuran yang tak terhitung dan disebut sebagai tantangan terbesar bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Para mantan pejabat Israel juga memperingatkan bahwa perang yang terjadi saat ini yang dipicu oleh meningkatnya bentrokan lintas batas dan retorika yang berapi-api dapat mengarahkan wilayah tersebut ke situasi yang belum terpetakan sebelumnya. Sehingga dalam sudut pandang Etzion, Israel akan kalah dalam 24 jam pertama jika melawan Hizbullah Lebanon. Mengingat Hizbullah dianggap sebagai sekutu Iran yang paling kuat dan bersenjata lengkap di Timur Tengah. Hizbullah siaga dan siap menyerang Israel secara bertubi-tubi, meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan warga Tel Aviv bersiap untuk menangis dan meratap. Mengutip Tribun News pada 13 Juni melansir Al-Manar, kabar itu disampaikan oleh Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah Hashem Safi Al-Din pada 12 Juni 2024. Menurut Safi Al-Din, Israel masih menunjukkan kebodohannya terhadap dunia lantaran tidak belajar dari pengalaman masa lalu saat melawan Hizbullah. Israel salah jika berpikir pembunuhan Komandan Senior Talib Sami Abdullah dan 3 lainnya pada Rabu 12 Juni akan melunturkan kekuatan mereka. Hizbullah justru akan membalas kematian keempat anggotanya tersebut dengan lebih kuat. Terbaru, Hizbullah meluncurkan antara 160 hingga 200 rudal ke Israel Utara dan menghantam sejumlah situs militer hingga memicu kebakaran hebat. Hashem Safi Al-Din menyatakan bahwa Israel akan kewalahan menghadapi serangan Hizbullah yang bertubi-tubi di Israel Utara, sehingga ia berujar bahwa jika serangan bertubi itu terjadi, maka Israel bersiaplah menangis dan meratap. Ia menekankan bahwa Hizbullah akan meningkatkan kekuatan militernya setelah pembunuhan Talib Sami Abdullah dan 3 anggota lainnya tersebut. Sebuah laporan membongkar keterlibatan Inggris dalam perang Israel di jalur Gaza. Diketahui agen mata-mata Inggris sudah ditempatkan di Israel sejak Oktober 2023 lalu. Mengutip Tribun News pada 13 Juni melansir di Classified UK pada Selasa 11 Juni, mengutip bocoran informasi baru-baru ini yang diperoleh New York Times. Tertulis bahwa jika keterlibatan Inggris terbukti, maka para menteri Inggris dapat menghadapi dampak hukum. Sumber menekankan hal penting bahwa tim pengumpulan data dan analisis intelijen alias mata-mata dari Amerika Serikat dan Inggris telah berada di Gaza selama perang yang dilancarkan Israel. Lebih lanjut dikatakan bahwa personil militer Inggris membantu intelijen Israel dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi terkait para sandera. Beberapa di antaranya adalah warga negara kedua negara. Namun baik Amerika Serikat atau Inggris tetap menyatakan tidak terlibat dalam perencanaan atau pelaksanaan operasi militer untuk penyelamatan para sandera itu. Merujuk pada operasi Arnon IDF dalam misi pembebasan 4 tawanan dalam pembantaian di Nusairat yang juga mengakibatkan terbunuhnya ratusan warga Palestina. Sumpah Hizbullah balaskan dendam kemartiran komandan senior mereka Talib Abdullah, dikenal sebagai Abu Talib. Sebagai serangan awal, Hizbullah telah meluncurkan ratusan roket yang memicu sirine dan kebakaran di Israel Utara. Mengutip Tribun News pada 13 Juni melansir Al Jazeera, peluncuran ratusan roket itu telah terjadi pada 12 Juni 2024.
di mana Hizbullah telah melakukan serangan dengan menembakkan 100 roket ke arah Israel Utara. Ratusan roket Hizbullah yang ditembakkan memicu dibunyikannya sirine di puluhan komunitas di bagian utara Israel. Serangan itu sebagai tanggapan atas terbunuhnya Abu Tholib. Dilaporkan bahwa serangan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran bahwa konfrontasi militer antara Israel dan Hizbullah semakin meningkat, bahkan kedua negara telah menyatakan siap berperang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden diteriaki massa saat melakukan pidato. Genosida Joe menggema di Aula Universitas Everytown Gun Science di Washington pada Rabu 12 Juni 2024. Mengutip Tribun News pada 13 Juni, kabar itu melansir beberapa sumber utama, satu di antaranya Anadolu Agency. Anadolu Agency melaporkan bahwa ada seorang pengunjuk rasa menyela pidato Biden mengkritik sikapnya terhadap perang Israel di Gaza. Massa di aula menyela sambil berteriak bahwa Biden terlibat dalam genosida di Gaza. Mereka pun juga meminta agar Amerika Serikat berhenti mengirimkan senjata ke Israel. Dilaporkan bahwa Biden telah menghadapi gelombang protes di seluruh negeri, khususnya mengenai penanganannya terhadap perang genosida Israel di Gaza, dan massa seringkali menjulukinya sebagai genosida Joe. Banyak pejabat juga mengundurkan diri sebagai bentuk protes mereka terhadap pemerintahan Joe Biden. Jet Israel akhirnya dipaksa mundur oleh serangan Hizbullah pada Rabu 12 Juni 2024 menggunakan satu skuadron drone satu arah, peluru kendali hingga lusinan roket Katyusha. Mengutip Al-Mayadin pada 13 Juni, kabar itu disampaikan Hizbullah dalam pernyataan pada 12 Juni 2024. Serangan bertubi Hizbullah telah dilakukan. Hizbullah meluncurkan rudal udara ke permukaan ke arah pesawat perang Israel di Lebanon Selatan, memaksanya mundur ke wilayah utara Palestina yang diduduki. Selain itu, satu skuadron drone satu arah yang menargetkan Barak Habushit mengenai sasaran secara akurat. Peluru kendali Hizbullah juga menargetkan pemukiman Shasha dan lokasi langsung terkena dampak. Hizbullah meluncurkan lusinan roket Katyusha ke markas Korps Utara di Pangkalan Ein Zaitin. Tak lupa Hizbullah juga membombardir unit pengawasan udara dan pusat operasional kendali udara di Pangkalan Strategis Meron dengan puluhan roket Katyusha dan peluru artileri. Total 19 operasi pada Rabu 12 Juni, 15 diantaranya merupakan respons terhadap pembunuhan dan jatuhnya korban sipil akibat agresi Israel di Lebanon. Sebanyak 215 roket dan rudal serta drone Hizbullah masih terus berupaya meratakan wilayah Israel Utara. Disebut menjadi serangan terbesar yang telah terjadi selama perang di perbatasan Lebanon-Israel. Mengutip Times of Israel pada 13 Juni, serangan Hizbullah itu dilaporkan masih berlangsung hingga 12 Juni malam. Bahkan Hizbullah berjanji akan meningkatkan serangannya sebagai pembalasan kemartiran komandan utama Taleb Abdullah. Ditegaskan bahwa jika Israel berteriak dan mengeluh tentang apa yang terjadi saat ini, Israel diminta bersiap untuk menangis dan meratap setelahnya. Hal itu disampaikan oleh pejabat senior Hizbullah bernama Hashem Safieddin. Ia mengatakan Hizbullah akan meningkatkan intensitas, kekuatan, dan kuantitas operasinya terhadap sasaran adalah Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pun mengadakan penilaian keamanan. Ia menyatakan agar keamanan digandakan mengingat serangan bertubi di wilayah utara. Israel disebut akan mengalami kerugian besar jika perang skala besar melawan Hizbullah terjadi. Amerika Serikat khawatir jika negaranya akan terseret kasus genosida jalur Gaza.
Mengutip Al-Mayadin pada 13 Juni melansir Axios, kabar itu disampaikan oleh pemerintahan Joe Biden melalui wakil juru bicara Sabrina Singh beberapa waktu ini. Secara terbuka, pemerintahan Biden telah menyatakan keprihatinan dan kekhawatirannya tentang eskalasi di front utara. Amerika juga memperingatkan para pejabat Israel akan perang habis-habisan dengan Hizbullah. Peringatan Biden telah memperingatkan pemerintahan Israel terhadap gagasan perang terbatas di Lebanon, di mana mengatakan bahwa peristiwa seperti itu akan menyebabkan aktor lain ikut serta dalam konflik termasuk Iran. Sehingga perang skala besar dengan Hizbullah diperkirakan akan merugikan pendudukan Israel, mengingat kemampuan militer Hizbullah yang canggih dalam hal persenjataan rudal yang presisi dan pasukan khusus yang tangguh dalam perang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.